Oke, halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Eh, Kebetulan pada liburan musim dingin kali ini, saya ada kesempatan ketemu ya sama teman-teman yang dulu kerja bareng kita di Indonesia. Sekarang ketemu lagi di Jepang ya. Kali ini ada Kang Dila. Kang Dila dan Denny. nah, kita lagi bersama Kang Dila dan Kang Deni ya. Jadi kedua orang ini dulunya itu bekerja sama-sama ya bareng dengan saya di Indonesia. Nah, namun mereka resign dari perusahaan lalu merantau pergi ke Jepang untuk sekolah ya. Nah, kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan mereka. Seperti apa sih pengalaman saat pertama ke Jepang sampai sekarang ya ada di Jepang. Oke, Oke. Oke. jadi yang Oke. pertama nih saat kalian pertama kali datang ke Jepang, hal-hal apa sih yang bikin kaget gitu kan? Oh, asa kerek manggih nu kieu ye di Indonesia mah eueuh gitu. Apa sih yang bikin kaget? Kalau saya kan yang pertama kaget itu mengenai toleransi ya antar tetangga gitu. Kebetulan kalau saya kan apatonya itu apato yang nempel banget tuh sama tetangga. Jadi saat lagi video call sama anak langsung tetangga tuh ngegebrak gitu kan, ngegebrak tembok gitu. Oh, saya kaget juga gitu. Kok tetangga nggak ada toleransinya, sedangkan di Indonesia kan tetangganya tel dangdut kenceng-kenceng apa ya kita juga enjoy aja gitu kan. Nah, kalau Kang Ubed sendiri Kang Ubed Kang Dila dan Kang Denny eh, selama di Jepang itu apa sih hal-hal yang bikin kaget nih? Oke, yang pertama mungkin yang bikin saya kaget tuh tentang kebersihan ya, kebersihan. Hmm. Sama sekali kalau saya lihat gitu di sepanjang jalan hampir tidak ada sampah sedikit pun gitu ya. Oh. Hmm. Oke, yang kedua mungkin tentang orang-orang yang bekerja di restoran ataupun di tempat-tempat mall gitu ya. Itu kebanyakan orang-orang tua ya. Karena anak-anak muda mungkin sedikit di sini ya, kebanyakan orang tua. Jadi di sini orang tua pun masih dipekerjakan gitu, masih Hmm. bekerja keras gitu ya, sampai Hmm. tua pun gitu ya. Hmm. Kalau untuk Kang Denny sendiri, Gimana? kalau untuk Kang Denny sendiri, hal-hal apa lagi sih yang mengagetkan di Jepang? Itu zaman saya tadi diambil. Ya jujur ya, datang-datang Baito di pertama tuh Baito di Bento ya, pabrik pengolahan makanan Baito. Di situ kaget tuh, orang tua, hampir semua orang tua. Jadi cuman dari, kalau misalkan kita hitung pabrik 100 orang tuh paling paling nggak nyampe 10 anak mudanya gitu, Oh. sangat sedikit gitu ya. Dan itu mereka pun sama Baito gitu ya, Hmm. mereka pun sama Baito, biasanya yang anak-anak SMA misalkan atau nggak yang kuliah Hmm. Baito gitu. Hmm. Masuk ke restoran juga sama, kebanyakan orang tua gitu. Hmm. Itu sih kaget. Ya memang untuk hal itu saya juga kaget ya, mungkin teman-teman juga udah tahu di berita tingkat kelahiran di Jepang itu drastis menurun ya. Jadi sekarang itu yang mendominasi itu generasi tuanya ya. Sedangkan yang anak-anak muda terus tingkat kelahirannya itu menurun drastis ya, sedikit banget di sini. Makanya nggak heran kalau di semua lini pekerjaan itu rata-rata pekerjanya orang-orang yang udah tua-tua gitu ya, yang udah lanjut usia pun masih masih pada kerja di sini. Nah, terus selain itu nih, kalau saya sendiri sih eh, masalah waktu ya, ada jet lag gitu, masalah waktu sholat apa segala macam. Nah, kalian sendiri mengalami nggak seperti itu? Masalah waktu sholat, Hmm. oke, karena di Jepang 4 musim gitu ya, karena 4 musim berarti ketika musim panas itu cahaya matahari itu lebih panjang gitu dibanding musim dingin. Itu pun waktu sholat jadi lebih panjang, misalkan subuh jadi jam 4 gitu, Hmm. maghrib jadi jam 7 atau jam 8 gitu. Hmm. Itu sih. Ya, sama-sama. Nah, sama ya kurang lebih untuk masalah waktu. Terus yang berikutnya masalah ketika pertama ke Jepang itu yang bikin kaget itu makanan ya, cari makanan itu rata-rata saya kalau misalkan pergi ke mise atau ke toko-toko makanan itu kan aduh hariwang ya Korea B2an gitu kan. Nah, itu bagaimana menyikapi hal itu ketika pertama datang ke Jepang?
Pertama pasti belajar kanji Oh, si kanji B2 B2 ya. itu ya. Hmm. Kanji itu harus tahu, jadi pas Hmm. nanti kita beli sesuatu di supermarket atau apa, kalau udah tahu kanjinya kan enak ya, sebenarnya ada mengandung babi enggaknya gitu. Terus kalau misalkan makan di luar, memang meskipun kayak ya sebutlah ayam goreng atau sapi apapun kan nggak, kalau disebut halal kan nggak tahu ya. Hmm. Jadi kalau misalkan bagi yang ngerasa sangat menghindari gitu ya, hal itu mending sih saranin Cari ya ini apa? masak sendiri, masak kalau enggak yang sendiri. memang benar-benar yang udah Cari apa? restoran yang Store apa, halal gitu store ya. halal gitu ya. Hmm. Pasti enakan sih ya di rumah ya bikin Masak sendiri ya. masak sendiri. Dulu kan sebelum di Jepang tentunya Kang Ubed sama Kang Denny ini kerja ya di Indonesia gitu. Dari pengalaman kerja itu sendiri nih, ada perbedaan gak sih antara kerja di Indonesia dengan kerja di Jepang gitu? Dari suasananya, kedisiplinannya, tanggung jawabnya gitu. Apa sama aja gitu? Jelas berbeda ya, kalau Jepang lebih disiplin gitu, semuanya benar-benar kerja keras, Hmm. tulis dengan hati untuk bekerja gitu ya. Hmm. Kalau belum beres ya akan menyelesaikan pekerjaan sampai beres gitu ya. Betul-betul tanggung jawab. Ya. Pokoknya kalau misalkan Hmm. pertama ngerjain kerjaan itu harus sampai tuntas gitu ya. Ya betul. Nah, terus selama kerja di Jepang nih, kita kan sebagai anak baru, istilahnya baru datang meskipun udah bisa bahasa Jepang apa, tetap kan ada perintah orang Jepang yang tidak dimengerti gitu. Pernah nggak sih ada masalah dengan atasan gitu karena nggak ngerti instruksinya apa? Gitu? Banyak Banyak ya. banyak ya, karena ya itu tadi kan orang Jepang tuh kan emang detail Perfeksionis detail lah ya. banget ya, perfeksionis. Jadi setiap job desk tuh tertulis, mereka tuh tertulis gitu ya, punya catatannya sendiri gitu, 1 2 3 4 5, dan itu bakal terus dikejar gitu. Kalau misalkan kita sedikit apa ya, kayak santai, leha-leha gitu ya, dampaknya kayak gitu, kena semprot ya. Pasti dicacar gitu ya. Cucur terus dapet. Hmm. Makanya kalau misalkan sehari nggak beres kerja ya lembur sampai malam, makanya kan itu kan Sampai beres gitu ya. sampai beres malam tuh emang karena ada kerjaan gitu ya, bukan Cari apa, lemburan bukan gitu. cari lemburan, tapi emang ada kerjaan yang harus dikerjain selesai ya. Makanya kebanyakan orang Jepang lembur gitu sampai malam. Nah, kalau misalkan kita nih apa kan tadi udah lembur gitu apa, tapi ternyata si kerjaan tuh belum beres nih. Aduh, nggak beres nih. Nah, pas besoknya masuk kerja itu dimarahin apa gimana gitu sama orang Jepang? Enggak, kalau dimarahin sih enggak, tapi tetap harus tolong selesaikan sampai jam paling lambat jam 8 misalkan jam 9 itu harus sesuai dengan yang diobrolkan sama atasan gitu. Tapi kalau misalkan kita terlambat gitu dari waktu, aduh maaf nih tadi malam saya jam 9 pulang kerjaan belum beres. Orang Jepang itu bisa memaklumi nggak sih? Bisa. Bisa. Yang penting tuh kan makanya kan ada Horenso ya? kan. Jadi kalau misalkan kita hokoku gitu ya, menyampaikan ya nggak akan dimarahin, nggak akan. Yang penting mah ya itu si Horenso. Nah, kita ke topik yang lain ya selain pekerjaan. Ini kan di Jepang itu liburnya musim panas, ada liburan musim dingin, ada Golden Week juga ya. Nah, itu biasanya untuk teman-teman ini kalau liburan ngapain sih? Kemana gitu perginya? Kalau untuk musim semi saya lihat sakura gitu ya. Untuk musim panas mungkin mendaki gunung. Kalau Pisang ya? pisang ya. Tapi kalau untuk musim dingin ya main ski gitu ya, atau enggak berdiam di rumah. Kalau Kang Denny sendiri liburan biasanya ngapain nih? Standar saya mah jalan-jalan, nyari makan, ke keramaian gitu ya, lihat-lihat. Oke, ini kan Kang Dila ini kalau nggak salah di Jepang udah 5 tahun ya. Kang Denny ini udah 6 tahun di Jepang. Nah, selama 5-6 tahun ini apa sih hal terberat? Hal yang paling berat gitu menjalani hidup di Jepang tuh apa?
Yang pertama untuk membagi jam sholat itu paling berat gitu ya. Karena kan orang Jepang tidak mau tahu kalau ketika kerja ya harus kerja, ketika istirahat ya mungkin ada yang memperbolehkan, ada yang tidak gitu. Iya, ya tergantung perusahaannya ya, Iya, tergantung gitu. orang Jepangnya. Kalau yang lain sih mungkin ya kita menyesuaikan diri sendiri gitu ya. Namanya juga kerja mungkin capek gitu ya. Itu secara normal. Tapi yang paling berat itu sih untuk tidak bisa sholat gitu. Paling berat Nah, sabisi bisi ya, sepi ya, Nah, jauh dari keluarga. jauh dari keluarga, teman-teman sedikit gitu kan. Ya kerja 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 Setiap waktu adalah kerja gitu ya. itu adalah kerja kayak gitu. Gitu. Tapi pernah nggak mengalami stres itu? Kan biasanya kalau kita perantau itu ada siklusnya ya. Pertama datang itu pasti stres gitu. Stres masalah kehidupan, terus yang kedua stres masalah pekerjaan gitu. Sempat mengalami masa-masa stres seperti itu nggak? Pernah. Jadi dulu kan ketika sekolah bahasa gitu ya. Setelah selesai sekolah bahasa kita harus bekerja arubaito. Setelah itu kan ada tugas juga. Terus besoknya juga masuk lagi gitu ya. Secara siklus itu terus menerus bikin ya sedikitnya ada stres itu. Ditambah kalau ketika dalam pekerjaan kan ada masalah gitu. Terus kalau pulang juga nggak harus buru-buru menyelesaikan tugas gitu. Itu aja sih. Pernah stres tuh Salila di Jepang? Pernah. Ya itu ya, masa stres tuh karena emang pertama udah beda kan ya sama Indonesia gitu. Dari ya sekolah kerja gitu ya. Apa-apa kayak monoton Jepang tuh kan ya. Monoton gitu. Bosen lah gitu. Kadang pengen pulang gak punya duit gitu ya. Jadi bener-bener yang dipaksa harus Betah aja gitu ya. harus betah, dipaksa harus kayak Bertahan ya. bertahan, terus emang nggak bisa mundur, nggak bisa gitu kan ya, nyerah juga ngapain gitu kan, maksudnya dipaksa buat ya terus sampai akhirnya selesai gitu ya, tapi terlewati lah alhamdulillah. Nah itu tips-tipsnya ini cara melewati masa-masa stres itu gimana? Tips mengatasi stres ya Dinikmati aja gitu, dijalani aja gitu ya. mungkin saya percaya sih kalau siklus kehidupan itu kan nggak selamanya terus stres gitu. Ada nyantainya. Ketika stres ya nanti juga pasti bakal beres gitu. Saya yakin pasti bakal beres, nggak akan gini terus gitu. Positif aja gitu Iya. ya. Dari Kang Denny sendiri? Iya, karena emang dari awal tujuannya sangat bulat gitu ya, misalkan nyelesain sekolah kuliah, terus tujuannya bekerja, ya tengah-tengah kayak gitu mah karena pesan dari sensei dulu gitu ya, maksudnya ya semua tuh akan terlewati dengan sendirinya gitu. Selama kita ya terus jalan ya terlewati intinya mah. Nah untuk masalah kehidupan pekerjaan gitu ya, intinya kalau setiap orang cari kerja itu kan cari penghasilan ya, cari duit gitu. Gimana sih penghasilan di Jepang itu beda nggak sama di Indonesia gitu? Kan rata-rata orang pengen kerja di Jepang nih supaya banyak duit gitu, supaya gajinya gede gitu. Emang mindset seperti itu tuh bener apa enggak sih gitu? Mungkin penghasilan kelihatannya gede sih, tapi biaya hidup juga gede. Cuman kalau di Jepang sih kita mungkin bisa lebih menabung gitu dibanding di Indonesia gitu. Kalau di saya nabung berapa ya kalau di sini? Ya kalau disebut mencukupi ya. Ya kalau misalnya kita bandingin sama Indonesia ya jelas gitu ya. Maksudnya mencukupi. Ya cuman ya resikonya ya itu, maksudnya budaya apa kan beda sama Indonesia. Maksudnya di Indonesia disebut maksudnya dengan gaji segitu, tapi dengan apa ya, suasana Indonesia, makanan Indonesia, keluarga, teman-teman kan Ngumpul di sana ya. mungkin lebih enak di sana kalau misalnya ngomongin hal itu. Tapi kalau misalnya ngomonginnya cuman duit ya di Jepang. Ya jelas lebih gede di sini. Ya kalau ngomongnya duit doang gitu ya. Tapi kalau dilihat hal-hal lain kan ya banyak plus minus lah. Nah untuk gaji sendiri nih, ada perbedaan gak sih antara
gaji orang Indonesia seperti kita, terus dengan orang Jepangnya sendiri gitu. Ada perbedaan apa sama aja gitu standarnya? Kalau di Jepang sendiri ini mungkin ada yang beda juga gitu ya. Tapi secara umumnya tuh kan ada, kalau untuk orang asing ada berapa visa kan. Makanya tadi yang disebutin kayak visa yang untuk Rigakse misalkan, yang standar itu kan mereka baito dengan gaji baito per jam gitu. Kalau misalkan dengan visa Jishu itu dengan gaji Jishu, berarti kan visa Jishu dengan ada juga visa Tokotegino, ada juga visa Gijinkoku. Nah kalau misalkan yang visa Gijinkoku itu hampir semua rata sama kali ya, sama orang Jepang sama lah ya. Kalau yang visa Gijinkoku gitu. Tapi untuk visa TG Jishu juga ya cukup lah buat nabung bisa. Jadi untuk penghasilan di Jepang itu tergantung dari jenis visanya sendiri ya. Kalau ada yang training kan ya, datang ke Jepang tuh ada yang magang, terus ada juga yang visa Gijinkoku ya, itu setara orang Jepang gajinya. Nah ini menarik juga ya obrolannya. Nah terus untuk yang berikutnya nih yang banyak dibahas oleh teman-teman yang ada di Jepang atau di Indonesia, masalah SIM ya, bikin SIM. Itu ada, jadi berbagai macam informasi, katanya bikin SIM di Jepang itu susah, bikin SIM di Jepang itu mahal gitu. Nah ini kebetulan Kang Denny ini dengan Kang Dila datang ke Shizuoka ini pakai mobil ya, bawa mobil sendiri. Ini saya juga cukup kaget gitu, wah salut. Salut ya, barudak ieu bisa nyieun SIM gitu kan, salut. Nah berbagilah pengalamannya gitu, bikin SIM di Jepang itu sulitnya kayak gimana, terus biayanya berapa gitu. Ada dua cara. Jadi kalau yang udah punya SIM di Indonesia mau diganti SIM Jepang, mereka kan klik ya ganti SIM, yaitu ada dua tes. Jadi SIM Indonesia dari SIM ditukar gitu. Indonesia ke SIM Jepang SIM gitu Jepang, ya. ya. Nah itu lebih mudah prosesnya. Tapi ada dua tes tertulis cuma 10 soal ya. 10 soal dan ya tes si praktek gitu ya. Tes praktek. Cuman tes praktek pasti kemungkinan gagal. Hampir semua orang asing tuh biasa 2-3 kali lah minimal ya. 2-3 kali. Nah itu cara pertama, lebih murah. Biayanya kurang lebih habis berapa? Satu Kalau untuk total ya. untuk pertama kali tes sih 250 ribuan, sekitar 250 ribu. Nah kalau misalkan lulus nanti untuk bikin SIM-nya sendiri sama 250 ribu juga. Jadi sekitar 500-600 ribuan lah gitu 600 ribuan ya. Kalau ya, dengan translate segala macam sejuta. Oh iya, lah. ada persyaratan lain sih untuk translate SIM sendiri gitu sekitar 400 ribu. Tambah kalau misalkan si dokumen persyaratan yang ada di Indonesia otomatis harus dikirim ke Indonesia ke Jepang gitu ya. Itu juga memerlukan biaya. Kalau Kang Denny sendiri bikin SIM dari nol kan ya di sini ya? Ya kalau misalkan sekolah di Jepang itu lumayan gede. Itu biasa ngabisin total 33 juta rupiah kalau rupiah. Jadi emang harus sekolah di Jepang, ngambil kayak kelas khusus itu kurang lebih kalau ngambil setiap hari kelas itu selama 8 jam sehari, 2-3 mingguan lah beres. Tapi kalau misalkan sambil kerja segala macam kan bisa sampai sebulan 2 bulan ya. Dengan masuk kelas, praktek latihan segala macam gitu, belajar. Terus tesnya juga lebih susah gitu dibanding yang tadi cuman 10 soal. Ini ada 100. Oh, ada 100 soal di tes akhir ya. Tapi sebelum tes akhir itu ada juga tes namanya karimeng lah. Itu pra yang ujian benerannya gitu ya. Itu juga ada, jadi lebih makan waktu, lebih makan biaya, lebih susah serius itu. Dan yang tersedia tuh karena saya di Nagano, jadi yang tersedia cuma bahasa Jepang dan Inggris pilihannya gitu. Ininya ya, kalau misalkan kiri kae ada yang bahasa Vietnam, Portugal, Indonesia ada? Indonesia nggak ada kalau Indonesia. Oh, Indonesia nggak ada ya. Tapi kan kalau
mungkin bisa alternatif pakai bahasa Inggris yang di atasnya bahasa Jepang, di bawahnya bahasa Inggris gitu. Kalau- Jadi itu ya ternyata benar informasi yang beredar, bikin SIM di Jepang itu susah, terus mahal ya emang. Nah, Oh biayanya juga nggak main-main ya, 33 juta gitu bikin SIM di Jepang, dari mulai kursusnya sampai tesnya itu sekitar 33 juta. Untuk yang Kirikai sendiri tadi 650 ribuan lah kurang lebih ya. ya di bawah 1 Ya juta. di bawah 1 juta itu tukar SIM dari SIM Indonesia ke SIM Jepang ya gitu. Oke. Nah ini udah 5 tahun 6 tahun di Jepang, kangen pulang ke Indonesia nggak nih? Kangen keluarga nggak? Pasti sih kangen, kalau kangen pasti banget ingin pulang. Kalau bisa sekarang ingin pulang. Enggak, maksudnya Jadi- pulang dulu baru kesini lagi gitu. Maksudnya ingin jadi- ketemu aja gitu. Di Jepang itu menyenangkan tapi tetap ya rasa kangen ya, keluarga di Indonesianya ada gitu ya. Iya. Apalagi kan dari kecil di Indonesia, wah kalau misalkan udah melekat banget gitu. Kebiasaan setiap hari misalkan di lingkungan setiap hari pagi ngapain gitu, sama siapa gitu. Oke, nah ini yang terakhir dari saya, mungkin kita bahas teman-teman di Indonesia ini kan banyak juga pasti ya. Jadi yang pengen ke Jepang untuk bersekolah, terus kuliah gitu. Nah, mungkin tips-tipsnya gitu bagi teman-teman yang ingin pergi ke Jepang, harus seperti apa sih mempersiapkan dirinya gitu. Kalau saya sih kayaknya pertama banget itu mental ya. Kalau di Jepang kan mungkin terkenal dengan kerja kerasnya, terus orang-orang Jepang kalau misalkan kita membuat kesalahan agak gimana ya, cerewet atau galak gitu ya. Kalau misalkan orang Indonesia yang sedikit baperan mungkin langsung cepat pengen pulang, tapi jangan gitu ya. Kuat-kuatin aja gitu kalau misalkan udah ke Jepang. Yang pertama itu mental gitu ya. Banyak sih mungkin dari mental itu bisa mental untuk kerja, untuk lingkungan gitu ya. Lingkungan kan berbeda banget gitu ya. Terus yang kedua informasi yang betul-betul bisa dipercaya gitu. Tambahan paling bahasa ya, siapin bahasa di Indonesia lah. Kalau Jadi nggak bisa ya di Indonesia cuman modal yang penting mah berangkat dulu aja, bahasa mah nanti belajar di Jepang atau bisa sendiri di Jepang, nggak bisa gitu ya. janganlah, lebih enak siapin Indonesia, setelah ke Jepang ya udah tinggal jalanin sehari-hari di Jepang gitu, nggak perlu, karena pasti malas gitu. Datang ke Jepang kerja capek buat belajar pasti malas, pasti maksudnya lebih pengen istirahat gitu. Terus pasti jadi masalah juga kan di tempat kerja atau di sekolah gitu, Iya, ketika iya. dikasih instruksi atasan atau guru, kitanya nggak ngerti gitu kan, itu jadi ya itu yang bikin jadi kayak stres, mental down gitu, nggak ngerti. Oke, ya pokoknya untuk kalian yang pengen belajar, pengen sekolah atau kerja di Jepang, semangat aja, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya ya. Tadi seperti pengalaman Kang Dila dan Kang Denny, tidak hanya persiapan mental aja tapi fisik dan bahasa Jepang ya yang utama, karena tetap untuk kehidupan sehari-hari kita di sini itu pakai bahasa Jepang ya. Orang Jepang sendiri itu untuk budaya asing atau bahasa asing mereka tidak begitu concern ya. Iya. Bahkan untuk sekelas mahasiswa atau menterinya pun nggak bisa gitu bahasa Inggris kalau di Jepang tuh. Jadi harus orang luar negeri yang mengikuti budayanya, bukan dia yang mengikuti budaya atau kebiasaan dari orang luar negeri. Oke, terima kasih waktunya Kang Dila, Kang Denny, semoga sehat selalu, semoga makin sukses di Jepang. Nanti kalau ada waktu pulang ke Indonesia, kita kumpul lagi dengan teman-teman di Indonesia ya. Oh iya. Amin. Sukses selalu buat kalian, sukses juga buat teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa semuanya. Arigatou gozaimasu.